Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Oke, soal yang pertama, kali ini kita suruh tentuin berapa volume prisma tegak ADE BCF. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, pernyataan yang pertama, luas persegi panjang ABCD, ABEF sama CDF ini sama dengan 100. Nah, berarti ini sama ya, masing-masing tegaknya. Ini juga sama masing-masing sininya. Berarti kita tahu di sini jelas ini tidak cukup ya. Karena untuk mengetahui volume prisma ini kan kita bisa cari dari luas alas kali tinggi. Nah, kalau 100 ini kita nggak bisa tahu nih berapa sih tingginya gitu kan. Karena bisa aja misalnya 20 kali 5 atau 10 kali 10 dan seterusnya. Jadi jelas pernyataan satu saja ini tidak cukup. Nah, begitu juga dengan pernyataan nomor 2. Ini jelas tidak cukup karena juga sama kita nggak tahu berapa sih tinggi prismanya. Gitu ya. Nah, oke, jadi pas kini kita butuh digabung harusnya sih. Nah, kalau dari pernyataan 2, segitiga DAE itu sama sisi dengan luas 20, berarti kita pasti bisa cari sisinya. Sekedar informasi, kalau luas segitiga sama sisi itu sama aja dengan seperempat S kuadrat akar 3. Jadi ketika teman-teman sama dengankan dengan 20, nanti pasti bisa dapat nilai dari S-nya nih. Ya, meskipun memang angkanya nggak cantik, cuma tetap bisa kita cari, dapatlah S-nya itu sekian. Nah, untuk mendapatkan tingginya, teman-teman bisa dapetin dari sini. Jadi kalau ini S, ini T, berarti yang dimaksud 100 tadi ini adalah S dikali T sama dengan 100. Karena kita sudah tahu S-nya dapat, berarti T-nya juga pasti bisa kita cari tahu. Jadi nggak perlu kita hitung nih. Jadi sudah jelas pernyataan 1 dan 2 itu harus digabungkan baru cukup. Jadi jawabannya yang C. Ya, soal berikutnya nomor 2. Jika kurva Y sama dengan Fx diperoleh dari menggeser kurva G sejauh 1 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, Sobat AK, jadi kalau kita menggeser titik X, Y ke menggunakan matriks translasi AB, itu hasilnya adalah X plus A, Y plus B. Nah, ini kita bisa langsung dapetin hasilnya kalau yang diubah itu berupa titik. Tapi kalau berupa kurva atau garis, kita perlu agak hati-hati dikit nih. Nah, di sini kan berarti AB-nya itu adalah 1 sama 8. Karena digeser ke kanan sama atas, berarti tandanya tetap positif. Itu berarti bayangannya ini adalah X plus 1, Y plus 8 nih. Nah, berarti ini sebagai X aksen, ini sebagai Y aksen. Yang kita substitusi itu adalah X dan Y-nya. Berarti X-nya sama dengan X aksen min 1, sedangkan Y-nya ini sama dengan Y aksen dikurang 8. Nah, jadi ya udah nih kita tinggal substitusi aja kan. Nah, berarti Fx yang nanti kita akan dapat bentuk Fx-nya. Nah, Y-nya itu adalah si G-nya. Jadi Y-nya kita ubah jadi Y min 8 sama dengan min buka kurung X min 1 kuadrat min 4 X min 1 dikurang 3. Kalau kita udah substitusi, berarti aksennya hilangin aja, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita bikin bentuk Y sama dengannya. Berarti Y sama dengan, ini kita bongkar. Min 2X tambah 1, min 4X tambah 4, dikurang 3. 8-nya pindah ke sebelah kanan, jadi plus. Nanti jadinya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X min 1 min 4X yang konstantanya jadi 9. Nah, pas disederhanain di sini, kita lihat ini adalah Fx-nya. Nah, jadi ya udah kita bisa nih langsung lihat apakah mana aja sih pernyataan yang benar. Pernyataan nomor 1, kurva Y sama dengan Fx memotong sumbu Y di titik 0,8. Jawabannya benar. Jadi kalau memotong sumbu Y itu kan berarti X-nya 0. Coba aja teman-teman masukin. Kalau ini 0, ini 0 berarti cuma dapat 8 kan.
Jadi 1 benar, otomatis 3 juga benar. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan coba pernyataan 2, titik puncaknya. Oke, jadi kalau nyari titik puncak, yaitu XP-YP-nya, itu bisa menggunakan yang ada di fungsi kuadrat. Untuk XP-nya bisa dapat dari min B per 2A, sedangkan YP-nya itu tinggal dimasukin aja nilai dari X puncak ke fungsi atau kurva yang kita punya. Nah, untuk XP-nya sendiri berarti sama dengan min B-nya itu min 2 dibagi 2 kali min 1. Jadi coret minnya, coret, dapatnya ini min 1 kan berarti. Nah, di sini 1,9. Salah ya? Nah, berarti jawabannya itu bukan 1,9, tapi X puncaknya itu min 1. Nanti kalau teman-teman masukin seperti ini. Ini sekedar kalau mau cari ya, kalau nggak cari juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, jadi ini 9. Jadi yang betulnya itu adalah min 1,9. Seperti itu kira-kira ya. Berarti pernyataan nomor 2 salah, pernyataan 4 salah nih. Tapi kalau mau tahu gimana sih ketika dia tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X, berarti diskriminannya itu bakal kurang dari 0. Kalau sobat akal mau cek, kita cek aja nih diskriminannya, apakah negatif atau sebaliknya justru malah positif. Nah, D-nya itu sama dengan min 2 kuadrat, min 4, A-nya min 1, C-nya 8. Nah, bisa terlihat dari sini. Ini 4 ditambah 32, hasilnya 36. Berarti karena positif, dia justru memotong sumbu X-nya itu 2 kali. Gitu. Jadi, salah ya. Nah, maka yang benar jawabannya adalah yang B. 1 dan 3 yang benar. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Misalkan kotak hitam C sama pagar menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Jadi ada 3 operasi dari 4 yang mungkin. Nah, ada pernyataan, ada pertidaksamaan seperti ini. Manakah triple yang benar? Jadi kita harus cobain satu-satu sama kayak nomor sebelumnya. Cuma ini nggak ribet. Nah, kalau di pernyataan nomor 1, itu berarti plusnya itu punya si kotak hitam, minnya itu punya si C, baginya itu punya si pagar. Nah, di sini soalnya terlihatnya gampang, cuma tambah kurang kali bagi. Cuma yang dia di poin utamanya dia di sini adalah, teman-teman ingat nggak nih apa namanya urutan prioritas dalam operasi. Ini jangan sampai kita ngerjainnya dari kiri ke kanan langsung ya. Tapi ingat operasi yang dilakukan itu yang pembagiannya dulu. Gitu. Jadi trikinya di situ sih sebenarnya. Kalau ini kan dapatnya min 3 per 2 ya, atau min 1,5. Nah, sisanya ini boleh dihitung biasa. Gitu. Lebih dari sama dengan 6, bener nggak nih? 10 dikurang 1,5. Bener ya? Jawabannya kan 8,5 tuh. 8,5 benar, lebih dari sama dengan 6. Oke, sekarang pernyataan yang kedua. 1 benar, 3 benar kan? Berarti 8 bagi 2 dikurang 6 ditambah 4. Apakah lebih dari sama dengan 6 nih? Oke, berarti ini dulu ya. Yang kita operasikan, berarti ini 4 dikurang 6 tambah 4 gitu. Lebih dari sama dengan 6 nggak sih? Ternyata ini jawabannya adalah 2 nih. 2 nggak lebih dari sama dengan 6. Berarti pernyataan 2 salah, dan 4 juga otomatis bakal salah. Jadi terlihat gampang, padahal di sini banyak jebakannya. Oke, jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Tabel berikut menyajikan data banyaknya jenis pembeli di suatu toko dalam satu hari ya. Nah, jadi pembagiannya seperti tabel berikut. Pernyataan yang mau kita cari kebenarannya itu adalah persentase pembeli perempuan yang membeli robot. Jadi perempuan yang beli robot atau boneka atas total pembelian kedua mainan tersebut. Jadi kita cukup cari yang perempuannya aja dari pembelian robot sama boneka.
Nah, berarti yang ini kita nggak perlu perhatiin ya, yang laki-laki. Ini karena pure laki-laki. Nah, sebelum itu, kita perlu cari tahu dulu nih totalnya ada berapa sih. Ya, total berarti kita bisa nyatakan sebagai semestanya kita. Ya, kalau kita lihat, ini kan 28, ini 35, yang ini 17. Jadi kalau dihitung kan, ini dapatnya itu adalah 80. Ada 80 pembeli pada toko ini. Nah, kemudian kita cek nih ya. Ini nggak usah kita perhatikan. Tinggal kayak gini aja. Nah, kalau di sini karena dia cuma nyebutnya orang dewasa, berarti kan ini penjumlahan antara laki-laki sama perempuan. Oke, jadi kita itu sebenarnya nggak tahu nih berapa persentase untuk laki-laki sama perempuannya. Nah, cuma sekalipun kita nggak tahu, kita bisa ambil kasus ekstrimnya aja, di mana ternyata orang dewasa yang belinya ini dua-dua semuanya itu perempuan, gitu ya. Jadi akibatnya total pembeli yang ada di kasus P-nya ini itu merupakan penjumlahan dari 35 sama 17. Gitu. Jadi dapatnya ini kan 52 nih. Kita coba bagi aja langsung sama 80. Terus lihat aja hubungannya sama 70%-nya. Nah, ternyata kalau kita bagi gitu ya. Nanti kan dapatnya itu 26 per 40. Masih bisa dibagi lagi. 13 per 20. Nah, ini kalau dijadikan per 100, dapatnya itu cuma 65%. Padahal kita udah pakai kasus ekstrimnya, di mana orang dewasanya ini semuanya perempuan. Maka, tetap meskipun kita nggak tahu berapa perempuannya, jawabannya adalah P bakal kurang dari Q. Akibatnya, jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, soal selanjutnya. Tanda seperti ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan bilangan real A. Nah, sekedar informasi, kalau yang di sini itu disebutnya sebagai floor. Gitu, ini ada istilahnya kalau di matematika floor function lah. Jadi gampangnya, ini itu adalah pembulatan ke bawah. Iya, waktu itu ada murid saya yang cerita kalau ada satu guru yang nggak tahu ini definisinya apa. Malah kiranya itu mutlak. Padahal jelas ini bukan mutlak, karena definisinya itu, meskipun kita nggak tahu namanya ini adalah floor, dia udah ngasih tahu ini yang lebih kecil atau sama dengan. Jadi ini pasti pembulatan ke bawah maksudnya. Nah, contohnya misalnya 1,5. Floor dari 1,5 ini itu sama aja dengan 1. Terus misalkan 2,9. Ya, ini adalah 2. Kalaupun ada negatif, misalnya ini. Nah, ini jangan kekecoh. Min 1,2 pembulatan ke bawahnya itu adalah minus 2 ya, bukan min 1. Kalau min 1 kan malah lebih gede. Nah, kita coba lihat sekarang. Dia bilang T-nya ini adalah solusi dari pertidaksamaan ini. Oke, jadi paling gampangnya, ini kita bagi 3 aja di kedua ruas. Berarti dapatnya adalah 3 per 3 kurang dari floor X min 3 kurang dari 7 per 3. Nah, ini kan nilainya 1 nih. Nah, ini 7 per 3. Kalau teman-teman lihat, ini hasilnya, si floor ini pasti bilangan bulat. Nah, bilangan bulat apa sih yang letaknya itu lebih dari 1 dan kurang dari 7 per 3. 7 per 3 ini kan 2,333 seterusnya. Otomatis jawabannya ini cuma mungkin 1 kan? Yaitu floor dari X min 3 itu sama dengan 2. Nah, kalau floor dari X min 3 sama dengan 2, si X min 3-nya itu sendiri letaknya itu di antara 2 sampai kurang dari 3, Sobat AK. Paham ya maksudnya? Jadi kayak gini tadi nih, kalau kita balik ke sini, kalau ada yang nilai floor-nya itu sama dengan 1, yang mungkin bernilai 1 itu antara 1 sampai dengan kurang dari 2 kan. Makanya kalau di floor-kan ini, nanti floor-nya itu pasti sama dengan 1. Nah, ini juga sama seperti itu. Berarti kalau untuk cari nilai X-nya, itu lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari 6. Nah, di mana solusinya itu adalah T ya. Jadi, T kita ini terletak di antara 5-nya ikut, tapi 6-nya enggak. Nah, karena 6-nya enggak ikut, kuncinya kan di sini. Berarti tetap yang menangnya itu adalah Q.
Q. Berarti P kurang dari Q. Jawabannya itu adalah yang B. Oke, kira-kira segitu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat UTBK-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.